Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali kita. Tentu Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, baik, pada hari ini kembali kita melanjutkan materi pembelajaran kita, masih membahas mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang poin keempat, yaitu di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan pembentukan tanah, erosi tanah, dan usaha mengurangi erosi tanah. Nah, tentu saja dari peta konsep kita akan bahas ya, setelah tenaga eksogen selesai kita bahas ya. Sekarang berarti kita akan membahas mengenai pembentukan dan persebaran jenis tanah. Nah, baik, kita akan mulai bahas mengenai pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah ya. Walaupun di awal pertemuan ini ya kita akan bahas fokus kepada pembentukan tanah. Nah, bicara soal tanah ya. Nah, itu sewaktu kita bahas mengenai struktur bumi, kita sudah tahu ya, sewaktu kita mengetahui litosfer itu apa. Nah, itu ya kita sudah tahu itu lapisan teratas dari kulit bumi yang berupa kerak bumi yang terdiri atas ya boleh dikatakan kerak daratan dan kerak samudra ya. Nah, jadi kerak daratan ataupun kerak benua itu ya tentu saja lapisan yang paling atas itu ya berupa tanah. Nah, tanah itu adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, serta mikroorganisme yang secara bersama-sama atau yang terakumulasi ya bercampur secara merata, yang mana itu nantinya ya kita tahu lapisan itu akan merupakan tempat tumbuhnya tanaman atau sebagai media media tumbuhnya bagi tanaman ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan tanah. Nah, jadi tanah itu berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan, penghancuran ya. Nah, kemudian ya tentu saja mengalami pengendapan, penimbunan ya kan. Nah, akhirnya disebutlah dengan kata lain ya, endapan batuan yang sudah mengalami pelapukan, penghancuran itu disebutlah dengan tanah. Oke. Nah, berubahnya batuan menjadi partikel-partikel tanah disebabkan oleh adanya suhu, adanya kandungan air, dan adanya organisme. Nah, komponen-komponen tanah pada setiap tempat itu bergantung pada jenis tanahnya, ya. Lalu bergantung juga kepada lapisan tanah, lalu bergantung juga pengaruh cuaca maupun iklim serta campur tangan dari aktivitas dari manusia. Nah, adapun perbandingan komponen tanah yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai media tumbuh bagi tanaman tadi, nah itu adalah bahan mineral sekitar 45%, bahan organik 5%, dan bahan yang berhubungan dengan udara yaitu sekitar 25%. Nah, baik, sekarang kita lanjutlah dengan proses pembentukan tanah. Nah, jadi tanah berasal dari pelapukan batuan, tadi sudah disinggung ya, dan sisa-sisa bahan organik. Nah, pelapukan ini berlangsung sangat lama, ya, jadi ada durasi waktunya, oke. Nah, akibatnya pelapukan batuan yang bersifat keras berubah menjadi lebih lunak, kemudian menjadi butiran-butiran yang halus, yang disebutlah dengan regolit, ya, jadi bahan induk dari tanah gitu. Nah, kemudian proses pembentukan tanah, nah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah iklim, ya. Nah, di mana di sini iklim yang berhubungan dengan unsur-unsur iklim, ya, yang katakanlah ya tadi sudah disinggung di situ, misalnya yang berhubungan salah satunya itu berkaitan dengan suhu, ya, panas dinginnya udara. Nah, baik itu pada siang hari yaitu panas, suhu di situ panas, dan pada malam hari suhu dingin. Nah, serta juga dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Nah, itu tentu saja mempercepat kerapuhan daripada batuan, ya, daripada batuan, sehingga dengan rapuhnya batuan tersebut, nah tentu itu nantinya akan mempengaruhi melapuknya, hancurnya batuan menjadi butiran-butiran
halus yang ataupun butiran-butiran tanah yang lebih kecil ataupun yang lebih halus. Nah, itu jadi proses pembentukan tanah yang pertama yaitu iklim. Ya. Nah, yang kedua yaitu organisme. Organisme di sini berhubungan dengan vegetasi dan jasad renik ataupun mikroorganisme, ya, yang terdapat di dalam di permukaan tanah maupun yang terdapat ataupun yang hidup di dalam tanah, yang beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat mempercepat proses menghancurnya atau hancurnya lapuknya batuan tersebut sehingga menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Nah, kemudian juga seperti yang diketahui, organisme itu sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal membentuk ataupun membantu proses pelapukan dan membantu proses pembentukan humus. Nah, itu dia ya. Jadi itu yang proses pembentukan yang berhubungan dengan organisme. Nah, yang berikut yaitu dipengaruhi oleh bahan induk, ya. Faktor yang berikut yaitu bahan induk. Nah, bahan induk itu adalah merupakan batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Atau dengan kata lain, bahan induk itu terdiri atas ada yang berupa bahan induknya berupa batuan vulkanik, atau bahan induknya itu berasal dari batuan beku, atau batuan sedimen atau batuan endapan, dan ada juga bahan induknya atau batuan asalnya itu berasal dari batuan metamorf. Nah, jadi bahan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Nah, tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat, ya, terutama khususnya yang berhubungan dengan sifat kimianya, ya, yang tentu saja sama dengan bahan induknya. Itu dia. Nah, baik. Kemudian selain itu dipengaruhi juga yang berhubungan dengan proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh faktor topografi. Nah, topografi ini adalah keadaan relief, ya, keadaan relief suatu daerah, ya. Nah, tentu saja itu nanti akan mempengaruhi yang berhubungan dengan tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem drainase atau sistem pengaliran airnya, ya. Jadi tentu kondisi relief ini itu mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah, yaitu tadi yang berhubungan dengan kondisi tebal atau tipisnya lapisan tanah, ya. Lalu mempengaruhi kedalaman air tanah, mempengaruhi gerakan air, dan mempengaruhi erosi tanah. Nah, itu yang dipengaruhi oleh faktor topografi. Nah, kemudian yang berikut adalah dipengaruhi oleh faktor durasi waktu. Nah, durasi waktu di sini adalah mempengaruhi proses pembentukan tanah yang terjadi secara terus-menerus, ya, dari waktu ke waktu. Maka induk tanah, nah, itu berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, sampai dengan tanah tua, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud di sini karena dipengaruhi oleh durasi waktu, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat karakteristik tanah. Nah, secara umum, sifat-sifat tanah yang dapat diamati adalah sebagai berikut, ya. Nah, jadi sifat tanah itu bisa dilihat dari segi keasaman tanahnya. Nah, di mana tanah yang subur itu adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai. Oke, di mana nilai pH-nya itu kurang dari 7,0, ya. Nah, itu kalau kurang dari 7,0 disebut tanahnya itu tingkat keasaman tanahnya itu ya tergolong tinggi, atau dengan kata lain ya kondisi tanahnya itu adalah asam. Dan tanah dengan nilai pH lebih dari 7,0, nah itu tergolong basah. Nah, adapun untuk lahan pertanian, tanah yang cocok adalah yang sesuai untuk ditanami, ya, dibudidayakan, yaitu tanah yang memiliki sifat netral, ya, yaitu pH-nya berkisar antara 6,0 sampai 7,0. Nah, itu dia berhubungan dengan sifat-sifat yang berkaitan dengan keasaman tanah. Nah, kemudian yang berikut adalah karakteristik lainnya adalah dapat dilihat dari warna tanah, ya. Nah, warna tanah pada setiap jenis tanah itu berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhinya adalah kadar bahan organik dan kadar mineral,
ya. Nah, semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin baik. Nah, urutan warna tanah berdasarkan tingkat kesuburannya dari yang tertinggi hingga yang terendah itu adalah warna hitam, ya. Tanah terlihat gelap warna hitam, kemudian coklat atau berwarna merah, berwarna abu-abu, berwarna kuning, dan terakhir putih. Nah, kemudian yang berikut adalah tekstur tanah, ya, karakteristik berikutnya. Nah, di mana di sini tekstur tanah itu adalah ukuran partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan tanah liat maksudnya di sini ya, liat. Nah, tanah bertekstur lempung atau liat itu bersifat lengket dan menyerap air, ya. Nah, air yang relatif banyak, nah sehingga sulit untuk diolah. Tanah bertekstur sedang adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung hampir seimbang, yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, itulah karakteristik yang ketiga atau ketiga ya. Nah, yaitu tekstur tanah. Jadi tingkat keasaman tadi, oke. Kemudian warna tanah, lalu tekstur tanah. Nah, yang berikut adalah struktur tanah. Ya, susunan tanah. Nah, struktur tanah itu adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat, lempung, ya, sehingga membentuk suatu gumpalan seperti berbutir atau granular atau berbentuk kubus, berbentuk lempeng, remah, dan prisma. Nah, itu disebutlah dengan struktur tanah. Nah, yang berikut, karakteristik berikut yaitu permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu adalah kemampuan tanah dalam hal menyerap air, ya. Nah, kemudian ciri berikut ataupun karakteristik berikut adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini merupakan sifat yang sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Pada kondisi basah, tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh, ya. Gembur ataupun padat begitu, teguh. Dalam keadaan kering, tanah dapat dibedakan menjadi tanah lunak dan tanah keras. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsistensi, ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya itu adalah dapat dilihat dari porositas tanah atau jumlah ruang kosong yang dimiliki tanah. Atau ruang kosong ini ya disebut juga dengan pori-pori tanah. Nah, jadi itulah yang menjadi karakteristik dari tanah, ya. Baik, sekarang kita akan lihat bagan pembentukan tanah. Nah, dari bagan pembentukan tanah ini dapatlah kita perhatikan di sini, ya tentu sebagai dasar, yaitu jelas adalah pembentukan tanah itu berawal dari batuan induk, ya. Batuan induk yang boleh dikatakan itu dari magma yang mengalami pembekuan ataupun membentuk lapisan yang sangat solid atau rigid ya, rigid, keras, padat gitu, rigid ya, padat. Nah, kemudian batuan induk ini, nah nantinya akan mengalami pelapukan. Nah, pelapukannya ini disebabkan oleh karena proses eksogen ya, di mana akibat pergerakan endogen tentunya ya, baik itu tektonisme atau berhubungan dengan vulkanisme, akhirnya nantinya lapisan dari tanah itu dipengaruhi juga oleh tenaga eksogen dari atas permukaan tanah ya, yaitu yang berupa katakan berupa aliran air yang meresap ke dalam tanah, lapisan tanah di atas, ke bawah, dan semakin ke bawah. Nah, itu tentu mempengaruhi kondisi tingkat suhu daripada lapisan demi lapisan tersebut. Nah, hal itu tentu akhirnya ya mempengaruhi kondisi dari lapisan batuan yang tadinya rigid, ya keras, padat. Nah, tentu akhirnya bisa mengalami pelapukan. Jadi pengaruh suhu, pengaruh air, pengaruh organisme, lalu pengaruh tekanan dari berat dari lapisan yang ada di atasnya. Nah, itu tentu akan mempengaruhi proses pelapukan, penghancuran lapisan tanah ya. Dari setiap horizonnya nanti boleh kita perhatikan, kita lihat. Nah, jadi dari batuan induk akan mengalami pelapukan.
Oke, baik itu pelapukan secara kimiawi, biologis maupun fisis nantinya. Nah, itu tentu masih ingat kamu sewaktu kita membahas mengenai pelapukan di tenaga eksogen ya. Nah, kemudian setelah mengalami pelapukan, nah nantinya akan bisa mengalami pemindahan bahan organik dan mineral ya. Nah, itu dia. Ini juga tidak terlepas dari bantuan dari tenaga endogen ya, dan sekaligus lah pengaruh dari tenaga eksogen juga. Nah, jadi terjadi ada ya berkaitan dengan mass wasting ya, pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas ke bawah memisahkan antara bagian bahan organik dan mineral. Nah, lalu akibat proses pemindahan bahan organik dan mineral ini, nah akhirnya terjadilah pembentukan struktur tanah ya. Terjadilah pembentukan struktur tanah, yaitu susunan partikel-partikel utama atau primer menjadi satu kelompok partikel ya yang disebut dengan agregat. Nah, itu dia. Nah, lalu setelah terbentuknya pembentukan struktur lapisan demi lapisan, nah akhirnya itulah yang disebut terjadilah pembentukan horizon tanah. Ya, terjadilah pembentukan horizon tanah. Lapisan demi lapisan, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi baik pembentukan horizon tanah. Nah, itu dapat kita lihatlah terdiri atas beberapa lapisan, ya. Nah, baik. Nah, jadi ada beberapa horizon tanah jika diurutkan dari permukaan, dari atas sampai ke bawah nantinya, yaitu sebagai berikut, ya. Jadi horizon O yang pertama ya, yaitu horizon organik, ini tentunya yang paling atas, adalah lapisan tanah paling atas yang berasal dari berbagai sisa material organik. Jadi seperti dedaunan atau jasad tumbuhan dan hewan ya, jasad renik. Kemudian horizon organik ini banyak ditemukan di hutan yang masih alami. Nah, jadi horizon O ini mengandung bahan organik lebih dari 20%. Nah, yang berikut yaitu horizon A, lapisan di bawahnya ya. Nah, ini terdiri dari material organik berwarna gelap yang disebut humus. Ya. Humus atau disebut juga dengan bunga tanah. Nah, itu berasal dari sisa atau jasad material organik yang telah membusuk. Horizon ini ditandai dengan adanya akar-akar tumbuhan, ya. Nah, itu dia. Kemudian horizon E atau horizon eluvial atau horizon bagian lapisan terjadinya pencucian, ya, pencucian. Nah, itu lapisan tanah yang berwarna lebih terang karena mengalami pencucian ya. Nah, akibatnya boleh dikatakan di lapisan ini kegiatan pencucian itu intensif yang terjadi oleh adanya aktivitas aliran air ya, yang merembes, yang mengalir terus ke lapisan-lapisan berikutnya. Nah, itu dia untuk horizon E atau horizon eluvial. Nah, berikut adalah horizon B. Horizon B ini adalah lapisan material hasil pencucian di horizon eluvial yang terkumpul ya di atasnya. Nah, horizon ini kaya akan mineral, tetapi hanya memiliki sedikit material organik. Nah, baik. Kemudian yang berikut adalah horizon C. Horizon C ini adalah lapisan tanah terbawah. Horizon ini terdiri atas batuan induk yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelapukan. Ya. Jadi lapisan batuan yang sudah menunjukkan tanda-tanda pelapukan, pemecahan ya. Jadi makanya dikatakan lapisan tanah terbawah, paling bawah. Nah, horizon ini berupa sedimen yang memadat sehingga akar tanaman tidak dapat menembus di lapisan horizon C ini. Nah, bahan organik di lapisan ini sangat sedikit ditemukan pada horizon ini. Ya. Nah, itu dia yang disebut dengan horizon C atau disebut juga dengan bahan induk tanah ya, bahan induk tanah. Oke. Baik. Berikut adalah horizon D atau R. Nah, ini adalah horizon tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Jadi ini merupakan lapisan batuan yang memang betul-betul masih utuh ya, masih utuh, masih benar-benar padat, masih benar-benar solid, masih benar-benar berupa batuan induk ya. Jadi belum mengalami pelapukan. Nah, itulah dia mengenai pembentukan tanah ya. Nah, jadi boleh kita perhatikan gambarnya ya, ilustrasinya seperti berikut ini ya. Nah, jadi terlihat di sini horizon O ya. Ini dia bagiannya. Lalu horizon A, topsoil.
Lalu horizon E tadi merupakan elevation layer, lapisan yang mengalami pencucian ya. Lalu horizon B ini alluvial, dan horizon B ini subsoil ataupun illuvial, bagian horizon penumpukan ya. Lalu horizon C atau regolith ini merupakan bahan induk tanah ya. Jadi sudah menunjukkan proses pelapukan. Ini ya, pelapukan awal terlihat di sini. Nah, sementara yang horizon R atau D disebutlah horizon bedrock atau lapisan batuan induk yang belum mengalami pelapukan ya. Jadi masih relatif utuh, rigid, masih padat, solid ya. Nah, itu dia. Inilah lapisan yang paling bawah ya, masih berupa batuan induk. Oke. Nah, ini gambar yang berikut juga boleh diperhatikan ya, bersama, relatif sama. Oke ya. Nah, jadi baik anak-anak, inilah pembahasan kita untuk hari ini mengenai pembentukan tanah ya. Nah, kiranya apa yang disampaikan bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti ya. Nah, untuk itu tetap diulang-ulang mempelajarinya supaya kamu boleh semakin paham. Nah, oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk perhatiannya.